ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya, iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha jawab aja, menjadi Bung Rocky, mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut You satu Google aja. No, you Bahkan mention one. mention yang bisa dibaca orang Bisa Indonesia. jawab, Disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 Ada 8 plus Hasto jadi 8. Nanti gua kirim ke lu 8 Ya. itu. Okay. Sekarang aja di depan Satu publik. aja, okay. Ini ada siaran langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan puasanya selalu diberi kelancaran. Ternyata Rocky Gerung hanya pandai dalam hal beromong-omong saja. Ketika diminta untuk sebutkan satu bukti saja, dia tidak mampu menjawab. Ya teman-teman, kali ini kita akan menyimak sebuah debat antara Ade Armando dan Rocky Gerung di Garuda TV. Di sini juga ada Ferdinand Hutahayan, politisi PDIP, dan juga Freddy Alex, wakil ketua umum Projo atau Pro Jokowi ya. Di mana kali ini mereka memperdebatkan perihal pelanggaran Pak Jokowi mengacak-acak konstitusi dan menghalalkan segala cara agar Gibran Rakabuming Raka bisa jadi wakil presiden. Dalam berdebat, Rocky Gerung mungkin memang menang dalam hal beromong-omong, tetapi ketika ditanya bukti, dia tidak mampu menjawab. Nah, mari kita simak videonya. Lantas apa yang salah, Bang, kalau ada seorang ayah ingin anaknya juga belajar politik, Bang? Itu tidak salah kalau dia raja. Ini republik bukan kerajaan. Masalahnya itu. Jadi saya ulangi lagi ya, sekarang kita bikin perbandingan deh. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Enggak ada. Ketika 98, ada lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Yes, dia tidak belajar, dia bahkan nggak ngerti sejarah republik. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syahrir, sebutin Nasib. Enggak kenal. Kosong pikirannya, itu soalnya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah itu masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Tapi Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik. Moralnya diuji itu. Jadi kalau dipilih, seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. Jadi kalau menurut Bung Rocky, permintaan dari Bung Hasto, kita kembali ke judul kita besar malam ini, Hasto versus Jokowi, ini mulai bertensi tinggi, kemudian meminta supaya keluarga Jokowi untuk diperiksa, itu sangat beralasankah? Pasti beralasan, karena pada akhirnya satu waktu bukan hanya ancaman untuk tukar guling politik. Yang minta itu bukan Hasto, mahasiswa minta, masyarakat sipil minta, mama minta, LBH minta. Dan itu yang kita mau uji sebetulnya. Bisa nggak Indonesia ini balik pada etik itu? Itu dasarnya. Oke. Dan kemampuan kita untuk menilai itu ada di depan. Sekarang beredar seluruh meme apa aja itu. Dan bayangin seorang presiden Jokowi itu diolok-olok sedemikian rupa tuh. Sekarang karena Jokowi ditempeli oleh Prabowo juga kena kan? Kan kita mau balikkan politik ini atas dasar tadi itu, the primacy of value, dan ada. Tanya pada Jokowi, ngerti nggak dia apa yang disebut demokrasi? Nggak ngerti. Oke, silakan Bung Freddy ditanggapi. Ini tidak main-main tudikannya, harus benar-benar jawab nih Bang Freddy. Iya, kan Pak Jokowi udah mengatakan, ya mau kritik apapun, ini negara bebas, negara demokrasi, ya mau demo adili Jokowi, ya apa proses hukum anak-anaknya, silakan saya udah sampaikan tadi, Pak Jokowi itu nggak ada beban, tetapi kan ini juga negara hukum, semua harus berdasarkan hukum. Ya oke, presumption of innocence, ya perlakuan sama, jadi bukan hanya mentang-mentang Pak Jokowi presiden, kemudian dia diolok-olok begitu cukup, hanya modal omon-omon. Yang enggak, kemudian Hasto nggak bisa hanya modal modal omon-omon. Jadi
harus fair juga. Jangan melihat dari satu sisi, kemudian dari sisi lain hanya menyudutkan begitu. Semua harus berdasarkan hukum, semua harus berdasarkan fakta, gitu loh. Saya cuma. Tapi begini, ini kan nama Pak Jokowi sudah dicemarkan begitu ya, apalagi membawa keluarga, nama anaknya. Biasa nama aja. Ada rencana membawa ke langkah hukum nggak? Nggak ada. Pak Jokowi udah berulang kali menyampaikan biasa aja. Beliau diperlakukan seperti itu udah hal yang biasa. Bebas Pak Jokowi aja. nggak merasa dicemarkan nama baiknya. Enggak merasa, enggak ada beban. Tidak akan membawa ke langkah hukum. Silakan aja, bebas aja. Oke, baik. Silakan Bung Adi Armando. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Adi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya Bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logics dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. That's Buktinya apa? Buktinya apa? Ini saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Enggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? nah, itu Ya. saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan Jadi- batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini Itu imajinasi you tanya, Anda. Gini, imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu, yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan saya- argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa Itu. dia dengan sengaja berusaha Jawab aja, Bung Rocky. menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke. You Sebut Google satu. aja. No, you Bahkan- mention one. Mention yang bisa Bisa dibaca jawab, oleh Indonesia ya. ya. Disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7. Ada 8. Plus Hasto jadi Nanti gua 8. kirim ke lu tuh 8 itu. Oke. Sekarang aja di depan Satu aja, publik. oke. Ini ada siaran langsung di Yes, televisi oke. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia. Disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Enggak, kalau saya. gitu, ya nggak pernah baca. Apa Bang judul What? jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba.
versinya Hasto apa pentingnya? Yes. Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau you meragukan Hasto dapat doktor, saya meragukan you dapat doktor juga. Gak apa-apa, Ya, Rocky. justru itu. Saya Oke. cuma ingin agar Anda membuktikan pernyataan Anda. Ada 7 disertasi di dunia ini yang menyatakan Jokowi. bahwa Jokowi berada di 7 belakang karya ilmiah. 7 karya Di ilmiah. dalamnya ada disertasi Hasto. Masa saya, Tapi- gini nih, Nah. masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal. Nah, apa? Iya. Saya mau bilang bahwa Coba, Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam Ini saya- keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah adek. Nggak bisa. Muter-muter Yang si punya Rocky ini. Saya jadi teringat sama podcastnya Mr. Key ya, Mr. Kodari. Katanya kalau untuk melawan Rocky Gerung itu harus dihadapkan dengan fakta-fakta, maka dia akan keblinger gitu ya, akan kebingungan gitu kan. Seperti yang barusan, tidak bisa menyebutkan satupun bukti ya yang membuktikan bahwa Bapak Jokowi itu melakukan pelanggaran gitu kan. Apalagi kalau dia sudah dihadapkan dengan fakta-fakta gitu, dia pasti akan ngeles. Dia ngomongnya menjadi muter-muter gitu kan, udah karuan. Kalau soal omon-omon memang dia tuh pinter sekali gitu kan. Memang dia menang lah kalau soal omon-omon. Tapi ketika dia dihadapkan dengan fakta-fakta, ditanyai bukti, dia tidak bisa menjawab. Ya, karena Rocky Gerung ini juga pernah bilang bahwa ILC itu adalah tempatnya ngibul, tempat dia mengibul gitu kan. Jadi apakah orang seperti Rocky Gerung masih bisa kita percaya? Nah, mungkin segitu saja video kali ini. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu dan semoga puasanya selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.